persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan memberkati kehidupan kita bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami datang Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih-Mu ya Tuhan, yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati kami hari ini ya Tuhan. Biarlah bawa umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu ya Tuhan bekerja. Engkau menjamah umat-umat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Mereka punya masalah, beban apapun Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa firman-Mu memerdekakan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Menara Doa kami ini. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Engkau baik buat kami. Haleluya. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi dari awal katakan, Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sembah Dia, haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku.
Mari dari awal katakan, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Sembah Dia, haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Sekali lagi, yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Mari katakan haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Mari sembah Dia. Oh, yang ku mau, haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Haleluya, oh, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Oh, Allah Maha Kuasa. Mari jemaat Tuhan, kita datang hadirin Tuhan. Bersyukur memuji Dia. Kami datang menyembah-Mu Tuhan.
Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami hanyalah dari Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Yesus Tuhan. Pertolongan kami hanyalah dari-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah urapan-Mu. Mari berdoa. Kami pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, hanya Engkau-lah pertolongan kami Tuhan. Engkau-lah perlindungan kami ya Tuhan. Oh sialabaya ralabaya ralabaya kira labaya syatakan labaya kira labaya syadalabaya ralabaya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku ya Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. ya Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, kuasa-Mu bekerja buat kami. Tuhan yang selalu melindungi kami, Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu-waktu yang indah kami bersama-sama dengan Tuhan di tempat ini. Tuhan, tolong kami, berkati kami Tuhan. Ya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari dari awal katakan, tak terbatas, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tuhan, kami bersyukur Tuhan dalam menara doa ini. Tuhan banyak mengajar setiap kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang mengubah hidup kami lewat kehidupan doa-doa kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi benteng ya Tuhan, perlindungan kami. Engkaulah keselamatan kami ya Tuhan.
Kepadamu ya Tuhan kami berlindung, kepadamu kami berharap. Tuhan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan segala yang baik buat setiap kami. Kami mau bersyukur untuk kesabaran Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan hati-Mu setiap kami. Terus limpahkan ya Tuhan kasih-Mu, ya Tuhan di tengah-tengah kami. Terus kirim orang-orang ya Tuhan, yang menopang, yang menguatkan, yang mendukung setiap kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari doa saudara, mari berdoa di menara doa ini. Berdoa minta perlindungan Tuhan. Kaulah perlindunganku ya Tuhan, Kaulah pengharapanku ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami berharap, kepadamu kami berlindung ya Tuhan. Bahkan ketika kami takut, kami percaya. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu akan mengubah kami, melindungi kami dan menuntun kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Saya ingin sharingkan sebenarnya tentang satu peperangan rohani. Tapi ada nggak menyeluruh saudaraku, yaitu tentang satu bagian saudara yang saya mau bagikan tentang lindungi punggung Anda. Ya, saya dapat saudaraku dalam beberapa hari ini saya renungkan, saya susun daripada khotbah ini saudaraku supaya bisa menjadi berkat buat kita semua. Yuk kita akan bahas, kita akan lihat saudara dari Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk melihat daripada seluruh perlengkapan daripada senjata Allah. Ya, kita akan baca sama-sama yuk. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi perhatikan perlengkapannya saudara, kita baca sama-sama. 1, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Katakan amin saudara. Jadi sebenarnya peperangan kita melawan siapa? Bukan manusia. Tapi siapa? Iblis, penguasa kegelapan. Saudara tahu ya, iblis itu punya 2 senjata. Ini saya belajar nih saudara. 2 senjata. Apa senjatanya iblis? Pertama mulutnya. Ya, dia berikan perkataan apa? Dusta. Dia adalah bapak segala dusta. Ya. Dia ya kan, yang kedua adalah mulutnya dia menguat apa? Intimidasi. Buat orang takut, teror gitu loh saudara. Saya bisa bayangin satu bangsa ya kan diteror oleh Goliat. Itu perkataan-perkataan iblis. Saudara, kalau kata-kata kita itu banyak bohongnya ya, banyak dusta, banyak neror, nakutin orang gitu loh. Intimidasi, ngancem-ngancem. Kita tidak di pihak Tuhan. Kita jadi lawan Tuhan karena itulah
senjata yang dipakai iblis. Ya, senjata apa yang sering kita pakai dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang Kristen? Itu akan menentukan posisi kita ini anak Tuhan atau anak Tuhan yang palsu. Ya kan ada nabi palsu, ada pendeta palsu, ada juga ini kita lihat di sini saudaraku. Kita kan yang ketiga adalah perkataan apa saudara? Perkataan pendakwaan, penuduhan. Ya saudara, itu udah lewat kata-kata. Apa cukup kata-kata? Enggak. Saudara, bagaimana ketika saudara sedang lemah ya, itu ada banyak suara-suara itu. Suara berdusta, intimidasi, pendakwaan dan penuduhan. Saya nggak ada waktu untuk jelaskan tentang definisi ini. Nanti kita cari waktu lain. Karena itu bukan tujuan saya. Yang kedua dia pakai apa saudara? Pakai manusia. Iblis tidak mungkin bisa hancurkan keluarga. Iblis tidak bisa hancurkan gereja. Percaya saudara. Sampai dia temukan seseorang yang bisa dipakai dia untuk hancurkan keluarga itu. Untuk hancurkan gereja itu. Untuk hancurkan masyarakat itu. Siapa orang-orang yang akan dipakai oleh iblis? Orang-orang yang mulutnya penuh dusta, intimidasi, pendakwaan, penuduhan. Kalau orang ngeluarkan kata-kata ini pasti hatinya, hidupnya adalah hidup yang dikuasai oleh keinginan daging. Dia ambil keputusan hidupnya seperti itu. Saya bisa dapat di sini, katakan amin. Ya kan? Ini yang kita harus waspadai, saudaraku. Saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Saya katakan amin. Nah hari ini, saudara, ini peperangannya dengan iblis, saudaraku. Sejahat-jahatnya orang itu sama kita, kalau dia anak Tuhan, bukan dia musuh kita. Di balik dia. Saya bisa katakan amin. Itu loh. Nah, kita mau lihat, tadi kita udah bahas bahwa jadilah kuat. Ya, dan nasihat, jadi kuat di dalam Tuhan. Jadi orang bisa kuat dalam Tuhan itu orang yang rendah hati, yang selalu pikir semua Tuhan, karena Tuhan. Ya saudara, bukan karena aku ya. Beda loh. Apa beda sombong sama rendah hati? Kalau rendah hati selalu bergantung sama Tuhan, selalu kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kalau kesombongan dia selalu memberikan kemuliaan untuk siapa? Dirinya. Dia akan ceritakan tentang apa supaya ada kemuliaan ke dia. Dan semua pusat kepada dia. Ini hati-hati kita mau belajar itu. Kuat, terus bisa kuat kalau saudara rendah hati. Saya bisa belajar dan doakan itu saudara. Katakan amin. Nanti kita akan bahas lagi. Saudara Paulus dia tulis surat Efesus ini, saya percaya bahwa memang betul dia kan ada dalam penjara. Saudara, di penjara Romawi. Saya percaya saudaraku, saya bayangkan nih sambil dia nulis, matanya sekali-sekali dia melirik. Daripada apa? Arah prajurit Romawi yang diikat sama-sama dia. Jadi gini saudara, tangannya satu, itu satu prajurit. Tangan ini satu. Jadi 4. Selalu itu. Berapa sip ya? 3 sip atau 4 sip ya, saudara. Satu hari gantian. Jadi dia lihat pakaiannya. Dia semua pakai baju jira saudara. Semua pakai baju perang. Dia perhatikan ya saudaraku. Setiap detail perlengkapan. Ikat pinggangnya, baju jiranya, kasutnya, perisainya, ketopongnya dan pedangnya. Tapi ada satu hal saudaraku, ya kan? Dari baju jira Romawi yang luput dari perhatian kita semua. Banyak orang. Dan ini mengandung pesan teologis. Makna yang sangat dalam. Memang saudaraku, baju jira itu tidak dirancang untuk melindungi punggung. Makanya hari ini saya kasih judul khotbah saya adalah lindungilah punggungmu. Lindungilah punggung Anda. Ya. Kenapa kok seorang prajurit Romawi tidak dipersiapkan, ya kan? Tidak ada perlindungan punggungnya. Karena memang nggak dipersiapkan untuk apa? Untuk dia balik kanan, mundur saudaraku, ya kan? Jadi Tuhan memberikan perlengkapan senjata Allah buat kita agar kita tetap berdiri tegak, bukan berbalik
balik Allah, nengok ke belakang. Ya, saya ingin bagikan ada 3 hal, coba kita akan belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya, tentang 3 hal yang tentang lindungi, bagaimana caranya melindungi punggung kita, ini penting saudaraku. Ya, pertama apa caranya? Jangan berikan punggung kita kepada siapa? Kepada iblis. Maksudnya jangan mudah menyerah. Ya, mundur itu bukan pilihan. Kalau di zaman dulu saudara, prajurit yang punggungnya terluka, itu pasti, ya kan? Prajurit dan pengecut, penakut, itu gak akan pernah bisa dapatkan ya saudara, penghargaan, kehormatan. Itu prajurit, itu tanda kehinaan, malu kalau ada luka saudaraku. Kan dia melarikan diri. Saya kasih contoh di Alkitab saudara, anak muda, 3 anak muda namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, dia berdiri di depan perapian menyala-nyala. Lalu raja hebat, Raja Nebukadnezar, itu raja yang paling berkuasa pada zaman itu saudara. Ya kan? Memerintahkan ketiga anak muda ini untuk apa? Sujud menyembah patung dirinya saudaraku. Tetapi kita tahu semua saudara, mereka tidak mau berikan punggungnya kepada Nebukadnezar. Dengan cara apa? Menyembah patung untuk bisa menyelamatkan dirinya dari dapur api menyala-nyala. Mereka tetap menghadap ke depan. Walaupun resikonya apapun. Sekalipun itu adalah maut. Mereka tidak memberikan punggung mereka. Saudaraku. Ya kan? Hasilnya apa? Mereka melihat kemuliaan Allah. Pada waktu mereka dilempar ke dalam dapur api menyala-nyala. Dia melihat ada seseorang yang menyertai mereka. Yang membuat mereka tidak terbakar. Saudaraku Yesus, saya jadi teringat tentang kisah pada waktu Tuhan hendak menyelamatkan Lot dan keluarganya. Masih ingat gak ceritanya? Apa pesan pentingnya? Apa pesannya? Masih ingat gak? Saudara ingat gak? Apa pesannya saudara? Jangan menoleh ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Ya. Apa yang dibuat? Ternyata istrinya tidak mengindahkan pesan penting Tuhan ini. Dampaknya apa? Mati jadi tiang garam. Saudaraku, ada salah satu kata-kata daripada seorang tokoh saudaraku ya. Di Amerika namanya, ini seorang hamba Tuhan, pendeta sih sebenarnya. Tapi juga pejuang hak asasi antara kulit hitam dan kulit putih, namanya Martin Luther King Jr. Dia berkata begini saudaraku. Kalau kamu bisa terbang, kalau kamu tidak bisa terbang, apa? Berlari. Kalau kamu gak bisa berlari apa? Berjalanlah. Kalau kamu tidak bisa berjalan apa? Merangkaklah. Namun apapun yang kamu lakukan, kamu harus tetap apa? Bergerak maju, jangan mundur. Katakan amin. Ini yang pertama, saudaraku. Aplikasinya apa? Dalam hidup sehari-hari, jangan kita tuh bangga dulu pernah menjadi preman. Pernah pukul bapaknya, aku hajar bapak aku injek-injek dia. Jangan bangga dengan dosa-dosa kita masa lalu yang sudah diampuni oleh Tuhan. Setuju saudara? Amin. Jangan bangga dengan hidup yang berani apa-apa dan lain sebagainya. Jangan bangga jadi jagoan. Jangan bangga jadi pemarah. Jangan bangga jadi orang sombong. Setuju? Katakan amin. Jangan mau balik lagi kalau hidup lama. Orang Tuhan udah selamatkan kita kok. Alkitab bilang menyebut saja itu jangan kalau bisa. Biarlah iblis yang nyebut. Gak perlu kita lagi. Ngerti gak saudara? Katakan amin. Jangan mau dipakai iblis. Mulut kita jangan mau. Ya, setuju? Amin? Amin. Yang kedua, bagaimana cara lindungin daripada tubuh saudaraku? Kita harus unity. Ada satu strategi untuk prajurit Romawi namanya phalanx. Ya, strategi. Jadi gini saudara. Jadi Paulus tuh tahu tidak ada prajurit yang bisa bertahan sendirian. Saudara. Nah, saudara lihat ini gambarnya nih. Nah, ini strategi ini. Jadi kalau udah strategi ini terlindungi tidak saudara? Terlindungi. Sepanjang mereka unity. Satu.
Berusaha untuk saling melindungi. Ya. Testudo. Jadi istilahnya strategi formasi kura-kura. Jadi mereka berdiri begitu rapat sehingga perisai mereka saling mengunci. Jadi perisai daripada prajurit yang sebelah kanan melindungi yang sisi kiri. Ya, rekannya. Punggung prajurit yang di barisan depan dilindungi oleh apa? Kehadiran daripada prajurit yang di barisan kedua. Katakan amin saudara. Lindungin punggungnya. Karena nggak ada apa saudara? Nggak ada perisainya yang di belakang saudara. Ini di dalam Alkitab juga ditulis saudara tentang kisah apa? Kisah Musa, saudara, saat bangsa Israel melawan bangsa Amalek, ya. Selama tangan Musa terangkat, orang Israel menang, saudaraku. Tapi yang namanya Musa tuh lemah, bisa lemah. Dia apa? Dia bisa capek, rasanya berat. Pegang tongkat begini terus, saudaraku. Akhirnya apa saudara? Disinilah rahasia perlindungan punggung. Harun dan Hur tidak biarkan Musa berjuang sendirian. Mereka mengambil batu untuk Musa duduk dan mereka menopang kedua tangan Musa, kiri dan kanan. Sehingga apa saudara? Tangan Musa tetap terangkat. Sehingga apa? Orang Israel mengalami kemenangan yang gilang gemilang atas bangsa Amalek. Jadi di sini saudara, kemenangannya bukan karena Musa hebat. Tapi ada satu komunitas yang menjaga sisi lemah daripada siapa? Sang pemimpin itu. Katakan amin. Sebagai seorang pemimpin saudara, ada gak orang-orang yang melindungi punggung saudara? Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, kan pemimpin. Saudara di mana? Ada gak yang melindungi? Saudara, ini penting. Kita belajar tuh. Orang yang melindungi punggung sahabatnya, istrinya, keluarganya. Dia gak terlalu banyak cerita tentang apa yang dia buat. Karena dia sedang melindungi. Setuju gak saudara? Katakan amin. Dia gak akan pernah mau minta kredit atau pujian tepukan tangan dari orang yang dia lindungi. Karena memang udah tugas dia untuk pasang badan. Saudara kasih Kristus, saya tuh dapetin. Ini jadi kesatuan itu penting saudaraku. Ya kan? Satu kesatuan itu penting. Katakan amin. Makanya kalau gereja kita ada namanya perisai doa. Ya perisai doa. Saudara punya perisai doa enggak? Jadi ada orang-orang tertentu yang saudara didik. Jadikan sahabat. Tolong doa buat saya ya. Kita minta memang secara pribadi. Bukan karena tugas. Bukan karena dibayar dia. Untuk doa. Tapi kan memang ada panggilannya. Katakan amin saudara. Itu yang dahsyat saudaraku. Nah cara lindungin itu adalah saudara. Kita belajar untuk menetralisir cara pandang orang yang salah. Terhadap apa? Pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan. Supaya dia tetap bisa bertumbuh dalam Tuhan. Katakan amin. Itu namanya lindungin punggung. Kita lindungin punggung kita dengan cara kita lindungin punggung daripada saudara kita. Anak-anak kita. Suami saudara. Lindungin punggungnya dong. Istri saudara lindungin. Pemimpin saudara makan di situ. Cari makan di situ. Tapi saudara muntahin di situ. Saudara tuja lagi punggungnya. Sedangkan dia tulang punggung kamu. Kamu tuja. Selesai kamu rubuh. Dia rubuh kamu ikut rubuh. Kan gitu. Dan biasanya saudara Tuhan akan lindungi setiap tulang punggung. Yang menopang itu loh. Kalau ada orang-orang mungkin mau tuja. Saya kasih contoh saudaraku yang khusus. Ya kan. Siapa? Tentang Daud. Daud tuh gak pernah nyangka tuh. Ya kan, siapa nama? Ahitofel. Dia tuh penasehat loh. Yang terbaik. Dia sahabat deket loh. Makanya dia bikin Mazmur di Mazmur 50 berapa ya. Bahwa kawan yang ikut sama dia angkat tumitnya. Tiba-tiba dia berpihak kepada siapa? Kepada Absalom anaknya. Kasih nasihat, 2 nasihat saudara. Itu nasihat kalau Absalom jalanin, habis Daud. Tapi Daud gak takut. Apa yang dibuat oleh Daud saudara? Dia tuja dari belakang. Daud berdoa. Tuhan batalkan daripada nasihat Ahitofel itu.
Dan rupanya betul saudara, Absalom enggak ikutin nasihat si Ahitofel. Nasihat siapa yang dia turutin? Husai. Husai siapa? Sahabatnya Daud. Kasih, jadi kan ditanam saudara, intel. Yang kasih nasihat yang salah. Dia doa saudara, biar dia dapat nasihat yang salah. Kalau ikut, karena dia tahu Ahitofel ini nasihatnya gak diikutin oleh Absalom, pasti Daud akan kuat kan. Langsung bunuh diri dia. Pertanyaannya kenapa kok dia mau tusuk punggung Daud? Kecewa. Kecewa apa Ahitofel? Ponaannya di Betseba itu. Lakinya dibunuh, Betsebanya diperkosa sama Daud. Betul akhirnya anak ini dikawinin, tapi dia nyimpen. Ditanam sama iblis untuk tusuk Daud. Tapi Tuhan lindungi Daud. Karena dia tulang punggung. Saudara ngerti gak maksud saya? Berapa banyak orang tusuk terus punggung kita. Ya dah, sepanjang saudara merasa tulang punggung, aku topang untuk banyak kehidupan. Jangan takut, Tuhan akan kirim orang-orang untuk melindungi punggung saudara. Tapi syaratnya saudara lindungin punggung saudara yang keluarga yang lain, orang yang lain. Jangan sering nujah punggung orang. Ngomong di belakang yang jahat, yang jelek. Itu kan nujah. Buat strategi busuk. Amin. Ya saudara, bisa dapat ya. Lihat saudaraku. Ya kan? Daud dia punya juga Yonatan. Coba bayangin Yonatan. Yonatan tuh pangeran loh. Anak Raja Saul yang berusaha untuk bunuh dia. Tapi Yonatan ini keren. Tuhan tuh bisa pakai orang-orang untuk jagain punggung saudara. Kadang-kadang orang yang kita gak masuk akal. Seperti Yonatan masuk akal dah. Kalau mau pilih-pilih bapaknya dong, betul gak saudaraku? Tapi dia jagain punggungnya Daud. Meskipun ayahnya mau bunuh Daud. Dia berdiri sebagai perisai buat Daud. Dia berikan jubahnya. Dia berikan senjatanya. Katakan amin. Nah saudara mungkin tahu ya. Kalau di angkatan udara pesawat tempur. Itu pasti ada yang namanya disebut the wingman. Siapa the wingman? Dalam dunia penerbangan tempur ada istilah the wingman. Tugas orang the wingman adalah bukan untuk nembakin musuh sebanyak-banyaknya. Tetapi dia jagain punggung. Maksudnya apa saudara? Dia selalu berada di area jam 6 di bawah. Bagian belakang dari pesawat siapa? Pemimpinnya, komandannya. Di mana komandannya itu ada di situ, saudara, dia ada di belakangnya. Itu wingman. Saudara, Yesus. Seorang wingman yang baik, dia berkata, dia berpikirnya begini, lebih baik pesawat dia yang ditembak daripada membiarkan musuh mendekati punggung daripada siapa? Rekan dia. Ini gereja ini butuh orang seperti ini, katakan amin. Orang-orang yang lebih peduli pada keselamatan saudaranya, bukan kepentingan dirinya. Kalau niat-niat untuk saudaraku, tapi Tuhan pasti tolong. Jangan punya niat jahat pada waktu kita sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi apa? Hamba Tuhan. Setuju saudara, katakan amin. Jadi anak tuh jangan berpikir mau hancurkan apa segala macam. Tidak ada. Amsal 17 ayat 17 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam apa? Kesukaran. Jadi gereja ini adalah satu-satunya. Jadi ada tulisan nih saudara. Ada tulisan saya kutip-kutip. Saya sering kutip-kutip. Cari banyak hal saudara. Saya baca ini. Gereja adalah satu-satunya pasukan di dunia yang sering kali menembaki apa? Prajuritnya sendiri yang sedang apa? Terluka. Peringatan bagi kita yang harus berhenti apa? Bergosip dan menghakimi. Jadi peperangan rohani ini nyata saudara. Iblis tidak akan menyerang bagian depan kita. Yang terlindungi kalau saudara pakai perisai iman dan baju jirah keadilan. Tapi iblis akan mengincar punggung kita. Apa tuh punggung kita? Kapan?
keraguan kita, kekecewaan kita, kelelahan, kesendirian kita. Tuhan memberikan punggung kita terbuka bukan tanpa alasan. Dia ingin kita sadar bahwa kita saling apa? Membutuhkan. Saudara saya, kita gak bisa kerja sendirian, hidup sendiri. Katakan amin. Minimal saudara unity dengan istrimu. Sama rekan kerjamu, rekan sepelayananmu. Jangan merasa diri paling hebat, paling berjasa. Dijauhkan tempat. Jangan sombong. Karena Tuhan benci orang yang sombong. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Jangan pernah merasa cukup kuat untuk berdiri sendiri. Cari sahabat. Cari teman. Di mana kita bisa berbagi beban. Katakan amin. Jadilah pelindung. Walaupun gak perlu tepok-tepok itu aku yang lindungin kamu, aku yang sudah ini bela kamu, gak perlu. Ada banyak hal perbuatan baik yang kita lakukan gak perlu diceritakan kepada orang yang bersangkutan. Kalau dia memang gak tahu. Kadang-kadang gak perlu tahu juga dia. Katakan amin. Ketika saudara dipanggil Tuhan oleh Roh Kudus untuk doakan dia. Doakan dengan sungguh-sungguh, nangisi dia. Gak perlu juga kita bilang. Aku doa lu buat kamu. Kita belajar, itu sampai cara kita melindungi punggung kita. Dengan cara apa? Lindungi punggung saudara kita. Katakan amin. Ya gunakanlah mulut kita untuk menguatkan, bukan untuk menikam punggung sesama kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, hari ini coba lihat ke kiri dan ke kanan. Coba lihat kiri dan kanan. Kalau saudara yang cara online nggak kirinya siapa, kanannya siapa, silakan lihat. Saudara ada di sini lihat kiri kananmu. Mereka bukan sainganmu. Mereka bukan musuh yang harus dihancurkan. Mereka adalah saudara, satu barisan. Lindungi punggung mereka. Izinkan kasih Tuhan dicurahkan lewat mereka untuk lindungi punggung kita. Katakan amin. Ya kan? Saya salut sama orang-orang yang kalau ditolong, saya gak butuh pertolongan apa-apa. Saya gak mau. Saya bisa sendiri. Ya, hebat. Itu bukan anak Tuhan. Iblis pasti paling senang sama orang yang sendirian. Yang merasa hebat sendirian. Yang gak butuh siapapun. Dia bilang, kecuali aku butuhnya Tuhan. Aku gak butuh siapapun kecuali Tuhan. Sebenarnya dia gak butuh Tuhan juga sebenarnya. Karena Tuhan selalu menolong lewat orang-orang. Yang ketiga katakan amin. Kalau ngomong seperti itu hati-hati, cabut kita. Saya ingin ajak saudara, yuk kita belajar. Hari ini kita mau bertumbuh sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kau perlindunganku. Yuk kita bangkit berdiri. Kau pengharapanku, kekuatan hidupku di saat aku takut, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalamnya, aku percaya. Tuhan terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak melindungi daripada punggung saudara kami. Bahkan beberapa di antara kami Tuhan, bahkan kami sendiri Tuhan. Suka menghantam ya Tuhan, menujah ya Tuhan. Menusuk punggung daripada saudara kami. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Berikan kami kesadaran, kami tidak akan pernah mau menyerah. Kami tidak mau balik kanan ya Tuhan. Kami mau layak bagi kerajaan Tuhan. Kami tidak akan pernah mau mundur ya Tuhan. Selangkah pun. Yang kedua Tuhan kami mau Tuhan. Unity kami membutuhkan. Satu dengan yang lainnya. Kami butuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ada kala dalam hidup kami harus lewati peremukan. Punggung kami ditusuk. Tapi izinkan kami Tuhan, berikan kami kesembuhan secepatnya. Pemulihan secepatnya. Ketika ada anak-anak-Mu yang mengalami pengkhianatan. Ya Tuhan, niat-niat jahat orang di sekitarnya yang dekat, yang dipercayai. Ampuni ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk mengasihi, mengampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Makasih Roh Kudus. Makasih Roh Kudus. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Yang hari-hari ini punggung mereka ya Tuhan terluka. Sembuhkan ya Tuhan. Kami tidak mau simpan luka ini. Supaya kami tidak menusuk punggung daripada saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tangan kita. Tuhan, biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri Allah yang melindungi setiap punggung kami ya Tuhan. Engkau akan kirim orang-orang yang melindungi ya Tuhan punggung setiap kami. Biar kami menjadi orang-orang yang dipanggil untuk menjadi perisai, penjaga daripada punggung saudara-saudara kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Tuhan, hari ini kami akan buka kedua tangan kita. Kami arahkan hati tangan kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persetujuan yang manis, Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.